Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Renungan hikmah kali ini kami beri judul Bumiku adalah masjidku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fi riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasyabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintanya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, penafsiran ayat ke-177 dari surat Al-Baqarah ini adalah ketika pertama kali Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin menghadap Baitul Maqdis, dan kemudian Allah mengalihkan ke Ka'bah. Sebagian ahli kitab dan kaum muslimin merasa keberatan. Maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala patuh pada semua perintahnya, menghadap kemana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyariatkan. Inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna. Maksud ayat ini adalah bahwa menghadap ke arah atau ke arah timur ataupun ke barat tidak dihitung sebagai kebaikan dan ketaatan jika bukan karena perintah dan syariat Allah Ta'ala. Ayat ini mencakup sendi-sendi yang agung, kaidah-kaidah umum dan akidah yang lurus. Bukanlah menghadap ke timur dan ke barat itu kebaikan, tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah beriman kepada Allah, mematuhi dawuh Allah, tunduk total pasrah ke Allah. Bahkan dalam ayat ini Allah tegaskan, bahkan dalam ayat lain Allah tegaskan, kemanapun engkau menghadap di sana ada Allah. Itulah dasar tauhidullah, mengimani Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Saat musibah corona terjadi, kemudian muncul fatwa ulama yang menganjurkan seseorang muslim untuk tidak berjamaah di masjid. Fatwa ini tidak melarang orang sholat di masjid. Yang dihindari adalah kerumunan manusia yang berpotensi menularkan virus corona. Fatwa ini didasarkan pada sunatullah yang dititipkan Allah pada karakteristik virus corona yang gampang menular ke orang lain. Mematuhi fatwa ini berarti mematuhi sunatullah. Perbedaan pemahaman memunculkan pendapat bahwa Muslim dijauhkan dari masjid. Kalau kita kembali dan mengkiaskan tafsir surat Al-Baqarah 177 pada fatwa anjuran tidak sholat jamaah di masjid, maka kita bisa katakan, tidaklah masalah engkau sholat di masjid atau di manapun, karena seluruh bumi ini adalah masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambung dawuh, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya merupakan masjid,
tempat sujud untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan semua bagian di muka bumi ini bisa kita jadikan sebagai tempat untuk beribadah kecuali kuburan dan kamar mandi. Bagi saudara-saudara yang sempat menginjakkan kaki di negeri yang jarang muslimnya, mesti akan merasa sulit bertemu dengan masjid. Namun Allah mudahkan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap jengkal bumi adalah masjid, tempat bersujud. Kita hanya mau sujud jika dilakukan di masjid, maka bagaimana kita bersujud di negeri yang tidak ada bangunan masjid? Salat adalah ibadah yang disyariatkan Allah agar seseorang ingat Allah. Aqimus shalah li dzikri. Salatlah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat adalah media, ingat adalah target yang harus diraih dalam ibadah salat. Untuk mencapai syariat ini tidaklah dibatasi harus di sebuah bangunan yang disebut masjid. Allah bila kaifin, bila makanin. Allah tidak dapat diserupakan dengan apapun, dan Allah tidak bisa dibatasi dengan tempat manapun. Bumi ini adalah gelaran milik Allah. Semua titik di muka bumi ini adalah wujud sifat mencipta Allah. Di mana dahi disujudkan, disitulah seseorang yang beriman merasakan pertemuan dengan Allah Sang Maha Ada. Bukan di mana saudara sujud, tapi bertemu dengan siapa ketika saudara sujud. Allah bisa ditemukan ketika kita sujud di atas batu sungai yang lebar, di bawah pohon, di lapangan, di dalam rumah, di keramaian, di tempat sepi sendirian. Setiap jengkal bumi ini adalah masjid, tempat bersujud kepada Allah. Jiwa hamba-hamba yang mencintai masjid mungkin merasa berat menanggapi fatwa ulama dan anjuran ulama. Namun berpisahnya kita dengan masjid untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, itu pun tidak selamanya. Akan ada waktu yang lebih tepat untuk kita kembali meramaikan masjid. Mungkin inilah saatnya kita membumikan hikmah sholat berjamaah yang selama ini dikerjakan di masjid. Sholat jamaah mengajarkan untuk peduli kepada sesama, membantu yang membutuhkan, saling menguatkan, tidak menyebarkan berita yang mencemaskan. Ritual jamaah sholat berpahala 27 derajat dan peduli ke sesama di tengah wabah corona adalah bukti hikmah sholat jamaah sudah menjadi amal nyata. Yang sekarang kita pertanyakan pada diri kita, masihkah kita bisa khusyuk ketika tidak sujud di masjid? Bagi hamba-hamba mukmin, bukan di masjid atau di mana seseorang sujud, namun bagaimana amaliyah sujud tetap terlaksana dan kualitas sujud yang khusyuk tetap terjaga. Selamat bermunajat dengan rasa cinta kepada Allah dalam bungkusan syariat salat dan sujud. Dimanapun dahi disujudkan, Allah akan datang menyapa kita. Semoga Allah tancapkan keimanan ini tanpa harus terikat pada dimensi makhluk dalam wujud apapun. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.